Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar sekali, yang melampaui besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ahli dunia. Dan nikmat itu adalah nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat di dalam masjid, nikmat bahkan melangkahkan kaki kita ke masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penghargaan, apresiasi kepada kita. Itu bukan sejak kita buka pintu masjid, bukan sejak kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi bahkan sejak kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita. Dan itu penghargaan yang sangat tinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada satu langkah kecuali dijadikan sebagai pengukur dosa dan meningkatkan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah-langkah seterusnya sampai kita duduk di sini ini. Dan saya yakin nggak ada perusahaan manapun di muka bumi ini, bahkan yang paling kaya, perusahaan paling bonafit sekalipun, nggak ada yang memberikan apresiasi seperti itu kepada para pekerjanya. Dan ya namanya pekerja ya hanya dihitung dia kerja 7 jam atau 8 jam. Masalah rumahnya jauh, macet dan seterusnya, panas dan seterusnya, kehujanan dan seterusnya, nggak ada hitungannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu bahkan langkah kaki kita saja dihitung, dinilai dan dihargai. Dan satu langkah itu diampuni dosa kita dan dinaikkan derajat kita. Itu angkanya sangat mahal sekali kalau kita valuasi, Pak. Kalau kita angkakan sangat mahal sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalian sekalipun menginfakkan harta sebanyak langit dan bumi ya supaya aku memaafkan kalian, mengampuni kalian, maka itu enggak akan cukup untuk menebus pemaafanku itu. Jadi sangat mahal, Pak. Diri kita itu dinilai, dihargai oleh Allah. Makanya sayang kalau kemudian waktu-waktu ini kita tidak gunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan perdana. Saya berharap di pertemuan perdana ini saya bisa perform dengan lebih baik, tidak terlambat gitu. Saya sudah jauh-jauh jam sebenarnya berangkatnya, Pak. Ya Allah. Saya baru tahu kalau pintu keluar tol Jati Asih cukup panjang macetnya. Saya tidak memprediksi itu, Pak. Mohon maaf. Dan wallah saya sudah meniatkan dari awal ini kajian diganti ba'da maghrib, harapannya bisa lebih maksimal dan saya niatkan bisa perform lebih baik di pertemuan perdana ini. Tapi Masya Allah ini kesalahan saya, kekurangan saya. Jadi nanti saya berangkat sebelum jam 5 dari kantor. Ya, saya berangkat sebelum jam 5 dari kantor. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya dari semalam diskusi sama Pak Efron terkait dengan apa yang harus saya sampaikan dalam kajian ini nih. Karena kalau kajian yang pagi kita sudah bahas tentang fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, dan harapan saya adalah bahwa nanti siapapun di
di antara bapak-bapak sekalian ketika menemukan ada orang yang pemahamannya salah, suudzonnya kepada para sahabat dan seterusnya itu bisa meluruskan, bisa memperbaiki. Maka pada malam hari ini taruhlah itu sudah kita cukupkan gitu ya, dengan meninggalnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian diangkat putra beliau sampai akhirnya nanti putra beliau menyerahkan kekhilafahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dalam obrolan itu yang jelas Pak Efron mengusulkan tema tentang pembahasan tentang perang salib, ya, tentang perang salib, dan menurut saya ini penting karena berarti kesimpulannya adalah bahwa kajian kita temanya adalah tema-tema tentang sejarah Islam, ya, dan nanti perang salib akan kita selesaikan mungkin 3 kali pertemuan. Malam ini kita mukadimahnya gitu ya, nanti bulan depan itu pertemuan kedua, bulan depannya lagi ketiga, dan itu harapannya sudah selesai kita bahas dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Dan saya merespon positif usulan tema dari beliau karena menurut saya sangat signifikan sekali pembahasan tentang perang salib untuk kita kaji hari ini. Ya, karena kalau kita melihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hari ini kita sudah 1446 ya, sejarah umat Nabi Muhammad itu. Jadi sirah itu diawali dari tahun 13 sebelum Hijriah lah, sekarang 1446 setelah Hijriah. Perang salib itu durasinya 2 abad lebih, Pak. 2 abad lebih. Kalau di Hijriahnya itu 488 sampai 802 Hijriah. Itu Hijriahnya. Kalau Masehinya itu 1095 Masehi sampai 1400 Masehi. 1400 itu Wali Songo kalau di Indonesia belum ada. Belum ada itu artinya belum muncul secara sebuah nama kelembagaan, karena Wali Songo itu baru mendekati 1500. Mendekati 1500, jadi 1400 sekian gitu. Gimana? Oh, 4 abad, Pak. 1095 sampai 1095 sampai 400 Masehi. Nah, Hijriahnya memang lebih panjang, Pak. Masehinya sekitar 2 abad, ya, Hijriahnya 2 abad lebih. Dari 488 itu berarti sudah mendekati 500 sampai ke 800 buah. Gitu ya. Itu durasi panjang. Artinya taruhlah itu 2,5 abad, atau kalau kita bulatkan ke kecil berarti 2 abadan. 2 abad tuh kalau hari ini kita 1400 tahun, berarti 1/7 sejarah kita itu, sejarah Islam itu ngomongin perang salib, Pak. Makanya kalau kita nggak belajar tentang perang salib, hilang 1/7 pemahaman kita tentang sejarah Islam. Itu panjang sekali loh. Ya, makanya begitu dapat tema ini, ya tidak apa-apa, bismillah kita kaji, kita coba analisa, karena saya juga banyak mendapati relevansi dari pelajaran-pelajaran yang terjadi pada 7 abad yang lalu dengan apa yang terjadi hari ini. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan kita belajar sejarah jelas firman Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka cerita-cerita supaya mereka itu berpikir. Ya, dan itu adalah landasan kita belajar tentang sejarah. Apalagi kalau kita sholat, maka kita membaca surat Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah bukan jalan orang yang engkau murkai. Para ulama mengatakan mereka adalah Yahudi. Dan bukan jalan orang yang tersesat. Para ulama mereka mengatakan contohnya adalah Nasrani. Maka sejatinya Al-Fatihah itu sendiri pun juga memberikan indikasi kepada kita untuk ngerti sejarah, untuk melek tentang sejarah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun juga banyak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatangkan mentalnya, dikuatkan imannya, dikokohkan keyakinannya kepada Allah, dan dibuat untuk tidak insecure walaupun jumlah pengikutnya sedikit. Itu cara Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi sehebat itu, sekokoh itu adalah dengan membacakan kepada Nabi Muhammad cerita-cerita umat-umat terdahulu. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika ke Badar jumlahnya hanya 314-an, musuhnya 900-an, maka itu menjadi hal yang sangat biasa, bukan sesuatu yang kemudian membuat gentar, itu tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah membuat sebuah pola dalam sejarah umat manusia dengan firman-Nya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa tidak sedikit, jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, dan itu semuanya dengan izin Allah. Jadi karena sudah ada portofolio model kemenangan jumlah sedikit atas jumlah yang banyak, maka Nabi Muhammad pun juga kemudian tidak gentar dengan jumlah yang sedikit itu, tidak minder dengan jumlah yang sedikit itu. Jadi kurang lebih demikian. Dan Rasulullah SAW pun juga dikuatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala juga lewat cerita-cerita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menghibur Nabi dengan menceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang dicaci maki oleh kaumnya, yang dihina-dina oleh masyarakatnya, gitu ya, yang ditinggalkan, bahkan dilempari batu dan seterusnya, bahkan dibunuh. Dan itulah yang kemudian menjadi hiburan tersendiri bagi Muhammad, bahwa ini adalah sebuah konsekuensi yang harus beliau ambil sebagai utusan Allah. Artinya adalah kamu itu enggak sendirian kalau kamu dicaci maki oleh masyarakatmu. Dan itu bukan berarti kamu tidak punya nilai di mata Allah, karena ternyata rata-rata orang-orang yang dikasihi oleh Allah juga mengalami apa yang kamu alami, gitu ya, sehingga dia merasakan hidupnya tidak kehilangan makna dengan dicaci maki, diolok-olok, dihina dan seterusnya itu. Dan Rasulullah SAW banyak belajar sejarah umat-umat terdahulu, dan pada akhirnya pun juga ya sepertiga Quran, para ulama mengatakan itu isinya adalah cerita, dan itu semuanya supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat terbaik, itu juga melek dengan cerita-cerita sejarah. Nah itu ya. Dan terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perang salib yang itu terjadi di kurun 488 sampai 802 Hijriahnya ya Pak ya. Hijriahnya nanti akan kita bahas beberapa poin-poin penting gitu. Ini 488 itu ya sebenarnya kalau kita membaca peta umat Islam hari itu, abad kelima berarti 401 sampai 500. Abad kelima itu adalah abad kemunduran muslimin. Jadi sekolah banyak di mana-mana, pendidikan banyak di mana-mana, masjid banyak di mana-mana, dan juga rame. Kalau lagi ngaji juga rame Pak. Majelis ilmu banyak di mana-mana, tapi begitu orang-orang salibis itu datang mengintimidasi, maka mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan. Besok pagi ada panggilan jihad gitu contohnya, maka sepi, nggak ada yang mau berangkat. Ya, ditambah lagi hari itu mengkristal perselisihan di antara satu raja dengan raja yang lain, satu ulama dengan ulama yang lain, hanya gara-gara beda masalah pandangan fikih.
dan mengkristal saat itu, Pak. Orang bisa berantem, orang bisa gelut, orang bisa gulat di masjid cuma gara-gara beda madhab. Maka hari itu muncul tren penulisan. Ini bagus sih, saya suka dengan buku ini, cuma perlu kita pahami bahwa buku ini muncul ketika ada tren di mana setiap madhab itu pengen mengeluh-elukan ulama-ulama madhabnya. Makanya muncul genre buku namanya at-Tabaqat. Tabaqat itu ya Tabaqat itu leveling sanad para ulama, Pak. Tabaqat Hanabilah berarti itu adalah ulama-ulama dari madhab Hambali, mulai dari Imam Ahmad bin Hambal, muridnya siapa, abad ketiga siapa, abad keempat siapa, abad kelima siapa, begitu itu. Jadi muncul tren banyak penulisan buku-buku tentang Tabaqat. Tabaqat itu tadi biografi ulama madhab. Bagus, artinya ya kita hari ini bisa tahu biografi mereka, salah satunya lewat kitab-kitab genre Tabaqat itu. Tapi kita perlu pahami bahwa sebagian kitab-kitab Tabaqat itu ditulis karena fanatik terhadap sebuah madhab. Nanti yang madhab Syafi'i juga Tabaqat Tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah. Yang Hanafi juga gitu, Tabaqat ulama-ulama Hanafiyah, dan seterusnya. Maliki juga sama gitu. Sehingga hari itu kalau bapak-bapak baca buku yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, judulnya Hakadha Dhahrajil Salahuddin wa Hakadha Adadil Quds. Seperti inilah generasi Salahuddin itu muncul, dan seperti inilah kota Al-Quds kembali ke pangkuan muslimin. Maka beliau menyampaikan bahwa ya pada hari itu, pada abad di mana perang salib awal ini dimulai, Pak, itu adalah di mana orang tuh belajar fikih karena kerajaan, kekhilafahan, belajar fikih tertentu karena raja atau khalifah di sebuah daerah, wilayah ataupun kota itu hanya mempekerjakan untuk pegawai-pegawai pemerintahan dari madhab A, dari madhab B. Akhirnya orang belajar fikih itu tujuannya adalah untuk kerja. Dan itu harus kita sadari bahwa itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Ya, itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Polanya ya kayak begitu. Makanya kalau kausalitas sejarah itu terjadi, sebabnya terjadi, maka musababnya pun juga akan terjadi, akibatnya pun juga akan terjadi. Nah itu, sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu nanti meletuslah perang salib. Gitu ya, meletuslah perang salib, dan kota Al-Quds itu setelah zaman Umar bin Khattab, kunci kota Al-Quds itu diserahkan oleh keuskupan Romawi. Nah, maka di abad itu nanti kota Al-Quds diambil oleh orang-orang Nasrani, dan mereka datang ke Al-Quds, polanya sama seperti datangnya orang Yahudi, bukan hanya untuk perang tapi untuk tinggal di dalam kota Palestina, kota Al-Quds. Polanya sama, Pak. Nanti saya bisa tunjukkan plek-ketipleknya itu. Makanya penting untuk mengkaji tema tentang perang salib ini. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih kondisi pada saat itu. Ini Isya berapa menit, Pak? Biar saya ngukur materi. 10 menit lagi ya. Oke, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya kita mempelajari sejarah perang salib itu, maka di sini akan saya sampaikan beberapa pernyataan para ulama, Pak, terkait dengan masalah perang salib itu. Hari ini kita mesti melek.
Ya, yang pertama adalah pernyataan ini Dokter Raghib Assirjani. Ini orang Mesir, ulama kontemporer. Ya, orang Mesir, ulama kontemporer. Itu beliau menyampaikan punya buku judulnya Qissatul Hurub As-Salibiyah, cerita atau kisah perang salib. Beliau mengatakan begini, kisah perang salib bukanlah sekedar lembaran sejarah yang telah usang, melainkan sebuah siklus yang terus berulang. Artinya pola terjadinya pola terjadinya perselisihan, peperangan, bahkan perang pemikiran antara Barat dengan Timur, antara Barat dengan Islam, itu selalu titik picu awalnya adalah perang salib. Ya, titik picu awalnya adalah perang salib. Sehingga ini siklus yang selalu berulang. Mempelajarinya adalah kunci untuk memahami realitas kontemporer kita hari ini. Makanya nanti kalau mau baca tentang konflik di Selat Hormuz, ya, tentang konflik-konflik yang terjadi hari ini dan seterusnya, tentang penyerangan umat Muslim di negara mana dan seterusnya. Kemudian konflik yang terjadi di Afghanistan, di Pakistan, kemudian di Sudan, di Libya dan seterusnya, itu kemudian akan menjadi gamblang kalau kita paham, ya, pola-pola yang dulu terjadi ketika perang salib. Karena makar, strategi, dan aliansi yang mereka gunakan hari ini untuk memerangi dunia Islam, polanya sama persis dengan apa yang dulu terjadi 9 abad yang lalu. Nah, itu akhirnya jadi petunjuk gitu bagi Eropa. Karena apa? Karena itu sudah terbukti bisa menundukkan orang Islam, mengalahkan orang Islam. Gitu ya. Kemudian pernyataan Anwar Al-Jundi, ini pemikir dan sastrawan Islam. Dia mengatakan begini, Pak, Eropa tidak pernah melupakan perang salib. Mereka terus menanamkan memori tersebut ke dalam benak generasi melalui sastra, sejarah, politik, sehingga orientasi orang-orang Barat terhadap dunia Islam itu selalu latar belakangnya adalah konflik perang salib. Titik tolaknya adalah perang salib. Maka meskipun mereka membungkusnya dengan nama modernisasi, globalisasi, dan seterusnya itu, maka fahami titik tolaknya adalah perang salib. Gitu. Makanya ada satu penelitian terkait dengan sarjana-sarjana yang ada di Amerika dan di Eropa. Di jurusan apapun mereka belajar, maka mayoritas semua sarjana-sarjana di Eropa maupun di Amerika itu satu-satunya peristiwa di abad pertengahan Eropa yang mereka ingat dan bahkan mereka dalami adalah peristiwa perang salib. Sejarah-sejarah sebelum itu, Konstantinus dan seterusnya enggak terlalu kisah cerita-cerita berdarah antara gereja dengan para ilmuwan enggak terlalu disorot. Tapi yang tidak dimengerti oleh para sarjana-sarjana di Barat adalah bahwa ada sejarah perang salib, dan dalam penelitian itu disebutkan bahwa dan mereka memiliki penilaian yang positif terhadap perang salib itu. Jadi seolah-olah tonggak jati diri mereka adalah perang salib itu, Pak. Jadi frame berpikirnya mulai dari gerakan modernisasi, globalisasi, ya, sampai industrialisasi dan seterusnya, itu frame berpikirnya dimulai dari perang salib. Ya, makanya kita mesti melek.
terkait dengan permasalahan ini, karena nanti kita akan belajar banyak pula. Kemudian ada Abul Hasan Ali An-Nadawi dalam kitabnya Rijalul Fikri wa Da'wah. Beliau mengatakan bahwa perang salib menunjukkan kepada kita dua sisi cermin. Ya, saat umat Islam berpecah belah dan para pemimpinnya sibuk dengan tahta masing-masing, maka musuh datang dengan mudah menguasai jantung dunia Islam, yaitu Al-Quds. Namun sejarah ini juga membuktikan bahwa keselamatan umat ini selalu berkaitan erat dengan sejauh mana mereka memegang teguh akidahnya. Karena nanti begitu para ulama menyadarkan umat untuk kembali memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan Allah, membangun persatuan, akhirnya kota Al-Quds kembali ke pangkuan muslimin. Ya, sampai baru diambil oleh Yahudi 1957, belum lama kemarin itu. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya As-Solabi, ini beliau masih hidup, ulama dari Libya. Ya, banyak nulis buku-buku sejarah dan sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Ali Muhammad As-Solabi. Ya, punya sirah, punya sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, Mamalik, Ayyubiyah, Fatimiyah, dan seterusnya. Beliau punya banyak buku-buku tentang sejarah. Beliau mengatakan begini, Pak, mempelajari perang salib itu membongkar dengan jelas rahasia di balik jatuhnya wilayah-wilayah Islam ke tangan Barat, bahkan sampai hari ini. Sisi terpenting yang harus difahami adalah adanya pengkhianatan internal dari Daulah Fatimiyah atau Ubaidiyah yang menganut Syiah ekstrim. Ya, makanya Pak Efron sempat menyinggung tentang intelligent assassin itu. Nah, itu juga punya latar belakang ideologi Syiah. Nanti akan kita bahas kalau ada waktu untuk terkait dengan Hassasin itu. Hassasin itu sebenarnya yang dilatinkan dalam bahasa Eropa menjadi assassin itu, Pak. Ini dari kata Hassasin. Hassas itu artinya adalah rumput yang kalau dikonsumsi orang itu ya sedikit ngefly, Pak. Nah, di tengah-tengah itulah maka doktrin-doktrin itu disampaikan. Makanya kemudian kelompok itu dikenal dengan kelompok assassin, yang justru bekerja sama dengan tentara salibis demi menjatuhkan kekhilafahan Sunni. Dan ini adalah pelajaran akidah dan politik yang sangat mahal bagi generasi hari ini. Azan ini, alhamdulillah, pas. Gitu ya Pak ya. Dan Oke, baik. Berarti kita azan dulu? Oke, silakan Pak. Hah? Oke, 2 menit lagi. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sebelum kita nanti bahas perang salib, di wilayah Islam sendiri pada saat itu, pada abad-abad itu adalah abad-abad kelemahan dan kemunduran. Ya, abad-abad kelemahan, abad-abad kemunduran. Makanya nanti banyak sekali ulama-ulama yang hadir di abad-abad itu, ya, itu punya tulisan-tulisan yang tajam dan memiliki kefokusan yang sangat tinggi terhadap masalah apa yang ingin diselesaikan oleh ulama itu dari permasalahan umatnya. Gitu. Makanya Majid Ihsan Kailani itu ulama pendidikan, Pak. Itu tesis dan disertasinya tentang konsep pendidikannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tentang konsep pendidikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi beliau di dalam kitabnya tentang bagaimana pendidikan generasi Salahuddin itu, maka beliau banyak menyampaikan bagaimana kemudian peran para ulama pada akhir abad ke-5, awal abad ke-6, dan diantaranya adalah Imam Ghazali. Makanya jamaah kalau membaca buku-bukunya Imam Ghazali contohnya, karena yang paling terkenal kan itu di abad itu, di tahun itu.
Kalau baca bukunya itu maka fahami bahwasanya buku-buku ini ditulis untuk menyelesaikan masalah umat hari itu. Kondisinya kayak begitu itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang pada saat itu kondisi politik, sosial, keilmuan di wilayah-wilayah muslim seperti itu. Dan sangat kuat sekali gerakan-gerakan fanatisme terhadap madhab-madhab. Padahal pada waktu itu madhab usianya baru sekitar 200-an tahun. Ya, usianya baru sekitar 200-an tahun, Pak. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Tsauri dan seterusnya, Auza'i dan seterusnya itu. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain Eropa itu juga memiliki krisis tersendiri. Ya, punya krisis tersendiri. Yang pertama, mereka kemudian menginisiasi, Gereja Katolik menginisiasi untuk mengadakan perang atas nama agama, ya. Dan yang paling kuat dijadikan sebagai alasan adalah motif agama, itu karena di kota Palestina, di kota Al-Quds itu ada gereja makam Kudus. Ya, gereja makam Kudus itu kalau bahasa Arabnya Kanisah Al-Qiyamah, gereja kebangkitan. Itu kalau bapak-bapak ziarah ke kota Al-Quds, biasanya sama tour leader itu ditunjukkan 14 titik, ya, 14 titik tempat jatuhnya Nabi Isa alaihissalam ketika Yesus dalam bahasa mereka, ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam keyakinan mereka itu Yahuza yang disalib itu jatuh 14 kali. Di titik yang ke-14 itulah kemudian dibangunkan gereja oleh ibunya Raja Konstantinus 3 abad setelah Nabi Isa diutus. Ya, nah, namanya gerejanya gereja kebangkitan 3 abad itu ya berarti ini sudah ada 3 abad sebelum Nabi Muhammad diutus, gereja itu sudah ada di sana, Pak. Nah, itulah nanti ceritanya Umar itu ketika menaklukkan Al-Quds, Palestina, nanti Umar sama uskup diizinkan untuk sholat di dalam gereja makam Kudus itu. Lalu Umar nggak mau, gitu. Kenapa nggak mau? Ya bukan nggak boleh secara fikih, tapi alasannya adalah alasan yang sangat mengedepankan maslahat dan perdamaian. Apa? Bahwa kalau Umar nanti sholat di dalam gereja makam Kudus, maka Umar khawatir umat muslim setelahnya akan ngeklaim bahwasanya itu adalah tempat mereka. Jadi muslimin itu senang damai, Pak. Berpikirnya jauh ke depan. Ya, karena kalau Umar sholat di situ orang-orang nanti ya, 3 abad, 4 abad lah Umar, loh ini wilayah kami, Umar aja sholat di sini kok, gitu. Akhirnya Umar nggak mau sholat di situ, Umar keluar dari gereja, kemudian sholat di depan gereja. Makanya di depan gereja makam Kudus itu ada masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Itu kalau kita jalan kaki paling sekitar 7 menit dari Masjid Al-Aqsa itu, karena sama-sama ada di dalam benteng kota Al-Quds, sama-sama ada di dalam pelataran situ itu tuh, Pak. Jadi motifnya adalah motif agama, karena ini adalah tempat suci mereka, dan itu yang cukup, ya, itu cukup dibesarkan. Walaupun sebenarnya di balik motif agama ini ada motif tersembunyi, Pak. Ya, kalau motif kristenisasi sudah jelaslah itu, motif ekonomi sudah jelas, gampang ditebak. Tapi sebenarnya mereka menggembor-gemborkan isu agama untuk perang salib. Di Eropa diramaikan, pokoknya perang atas nama agama, ini penebusan dosa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya ada yang disembunyikan oleh gereja di balik itu. Dan disembunyikan itu adalah bahwa gereja mengantisipasi lonjakan kelompok-kelompok yang akan protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja. Jadi sebenarnya di Eropa itu sudah mulai panas, Pak. Demo sudah di mana-mana, yang didemo gereja. Gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak di Netflix gitu contohnya, ada yang suka nonton film enggak?
kalau ada film di Netflix yang tentang Eropa, cuma latar belakangnya itu abad pertengahan, Pak. Latar belakangnya abad pertengahan itu sering sekali saya nonton film Assassin contohnya, itu latar belakangnya abad pertengahan Eropa. Itu juga sama, banyak sekali sekte-sekte Nasrani yang menentang kebijakan gereja dan bahkan memerangi, dan itu menjamak di mana-mana. Kenapa? Karena gereja memiliki doktrin bahwa kalian harus meninggalkan dunia supaya bahagia di akhirat. Ya, sampai mereka nggak boleh mandi. Oke, kenapa? Karena mandi itu bagian dari kamu itu terlalu fokus mikir dunia. Makanya berabad-abad mereka kepet-kepet, Pak. Tahu kepet, Pak? Iya. Isabella itu mandi seumur hidup cuma 3 kali. Nggak bisa kita bayangkan itu kayak mana tuh baunya itu. Makanya saya pernah sering bercerita ya, saya jujur, saya itu kalau cerita tentang ini sangat semangat sekali karena datanya jelas gitu. Sampai akhirnya hari ini kita kalau ngomongin parfum harus berkiblat pada Prancis itu loh, Pak. Prancis itu kepet loh dulu itu. Jadi Masya Allah ya, karena doktrinnya begitu, tapi di sisi lain uskup-uskup itu hidupnya enak-enak, Pak, numpuk-numpuk emas. Akhirnya muncul protes di mana-mana. Nah, untuk mereduksi itu dibuatkan satu isu bersama, perang atas nama agama. Ya, kemudian militer dikirim. Nah, sehingga potensi mereka untuk ngumpul di Eropa, memprotes gereja dan seterusnya, bahkan menjatuhkan gereja dan seterusnya, itu kemudian bisa dihindari. Jadi sebenarnya ada masalah politik gereja yang sangat krusial pada abad itu, ketemu dengan lemahnya orang Islam. Nah, gitu ya. Makanya para ulama mengatakan kalau ada musuh Islam bisa mengalahkan Islam itu bukan karena mereka kuat, tapi karena kita itu lagi lemah. Bukan karena mereka hebat, cuma kita lagi lemah, Pak. Baik, kita cukupkan aja dulu untuk isyaan ya. Insyaallah nanti ini mukadimah di awal. Nanti berikutnya kita akan capture beberapa fragmen dalam peristiwa 2 abad itu yang penting-penting, kemudian kita ambil dan kita analisa, kita ambil pelajarannya untuk memandang permasalahan-permasalahan kita hari ini, ya, supaya kita selamat agama kita selamat akidah kita, selamat tauhid kita, dan kita bisa menjaga generasi-generasi kita dari penyimpangan-penyimpangan dan syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Berapa? 4 menit lagi ada yang bertanya, saya persilahkan. Gitu, Pak. Nah nanti 1400 ini kalau dijabar-jabarin ya nggak akan ada habisnya. Saya sampai subuh pun cerita perang salib bisa, Pak. Insya Allah. Paling dijeda makan nasi padang, Pak ya. Itu 1400 kan selesai itu. Ya, maka nanti Eropa itu setelah perang salib dapat harta rampasan perang yang luar biasa. Apa? Mereka kalah, iya, tapi mereka kembali ke Eropa membawa pemikiran-pemikiran yang sudah dicerahkan oleh orang-orang Islam. Makanya setelah perang salib selesai, mereka kembali ke Eropa itu, yang terjadi di Eropa adalah gerakan Renaissance, revolusi ilmu pengetahuan, Pak. Bangkit Eropa hari itu. Ilmu pengetahuannya. Kenapa? Loh, ngelihat orang Islam keren-keren, maju-maju ilmunya, astronomi, geografi dan seterusnya, mereka benar-benar tercerahkan itu. Kalah nggak apa-apa, tapi pemikiran-pemikiran mereka tercerahkan. Balik ke Eropa mengadakan pemberontakan ilmu pengetahuan. Mereka kembali ke Eropa mengadakan pencerahan masyarakat Eropa dengan ilmu pengetahuan. 2 abad setelah itu
baru kemudian muncul revolusi industri. Eropa bangkit sampai hari ini mimpin urusan dunia. Nah, itu ya, dan itu semuanya titik tolaknya adalah perang salib. Jadi walaupun mereka kalah, tapi mereka senang karena dapat ide-ide yang sangat mencerahkan untuk lahirnya kebangkitan Eropa setelah abad pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ngaji kita, mudah-mudahan manfaat, berkah untuk kita semuanya. Kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.